Bentar. Halo, nama saya Muhammad Rahim Sarumpait. NIM saya A11 2022 14598. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah Machine Learning yang berjudul perbandingan metode Naive-Bayes dan support vector machine dalam klasifikasi menggunakan TF-IDF. Latar belakang saya membuat proyek ini karena banyaknya pertumbuhan data digital dalam bentuk teks seperti artikel berita dan dokumen publik, yang dimana pencarian informasi secara manual udah tidak lagi efisien dan banyak memakan waktu. Oleh karena itu, sistem klasifikasi teks otomatis yang bisa mengidentifikasi topik dokumen secara cepat dan tepat dan akurat dengan memanfaatkan machine learning. Kemudian eksperimen ini telah dibangun melalui proyek ini. Saya berharap dapat menggunakan dataset publik 20 newsgroup yang berisi 11.314 dokumen teks berbahasa Inggris dari 20 kategori topik berbeda. Data awal berupa teks tidak terstruktur sehingga perlu dilakukan pembersihan metadata dan transformasi menggunakan TF-IDF yang untuk mengubah teks menjadi data numerik struktur agar dapat diproses dan dipelajari oleh model machine learning. Kemudian di sini di halaman project saya itu ada 3 halaman, ada halaman utama dan halaman klasifikasi dan halaman visualisasi. Nah, di sini halaman home-nya merupakan halaman utama dari aplikasi saya yang berfungsi sebagai pengenalan sistem secara umum. Kemudian halaman klasifikasi ini digunakan untuk melakukan klasifikasi teks secara langsung berdasarkan input yang diberikan oleh pengguna. Nanti pengguna dapat memasukkan teks berita atau membeli contoh teks yang tersedia. Kemudian sistem itu akan memproses teks tersebut menjadi TF-IDF dan mengklasifikasinya dengan 2 model, yaitu Naive-Bayes dan SVM. Nah, yang ketiga itu ada halaman visualisasi ini, visualisasi data. Di halaman ini ada 3 tampilan nanti yang akan kita lihat. Yang pertama itu adalah distribusi data, kemudian confusion matrix, dan classification report yang terdiri dari Naive-Bayes dan SVM. Dan di sini saya akan mendemokan aplikasi saya. Nah, di sini sebagai halaman pertamanya tuh halaman home. Di sini menjelaskan tentang struktur dari project ke depan, ada modelnya dan ada apa saja yang ada di dalam project ini. Kemudian di halaman kedua ada halaman klasifikasi. Di sini mungkin digunakan untuk menguji kemampuan model dalam mengklasifikasi data. Nah, di sini ada nilai akurasi dari masing-masing model, ada yang 63 dan 62. Nah, ini menunjukkan seberapa sering model berhasil memprediksi kategori teks dengan benar pada data uji, yang dimana Naive-Bayes mampu mengklasifikasi sekitar 64,65%, sedangkan SVM hanya sekitar 63,94%. Nah, di sini selisihnya mungkin sangat kecil atau tergolong kecil, sehingga dapat saya simpulkan ini memiliki performa yang relatif sebanding. Namun Naive-Bayes ini sedikit lebih unggul secara keseluruhan pada dataset ini. Nah, sebagai contoh kita memasukkan teks, yaitu medical research are developing new treatment for cancer and heart disease pada Medias. Nah, ini langsung kita klasifikasi aja. Nah, di sini hasilnya akan keluar baik dari Naive-Bayes dan SVM. Nah, sistem ini yang kita masukkan itu sistem mengubah teks tersebut menjadi vektor numerik. Kemudian nanti
memprediksi kategorinya menggunakan dua model, yaitu Knife Base dan SVM yang dapat dilihat di bawah ini. Dan ini mengandung kata-kata kunci yang berkaitan dengan grafika komputer dan visualisasi 3D. Kemudian yang terakhir ada halaman visualisasi. Nah, di sini halaman pertamanya itu ada distribusi data. Ini halaman ini untuk menampilkan grafik jumlah data pada setiap kategori untuk menunjukkan kondisi dataset, khususnya apakah data ini seimbang atau tidak sebelum dilakukan penelitian model. Nah, di sini ada confusion matrix. Ini untuk menampilkan visualisasi kesalahan dan kebenaran prediksi model SVM. Nanti yang dapat diketahui ini kelas mana yang sering diprediksi dengan benar dan kelas mana yang sering tertukar. Kemudian di matrix report ini ada dua halaman. Pertama ada Knife Base. Ini yang kedua model ini berupa nilai precision, resoil, F1 score, dan support. Nah, di setiap kategori ini digunakan untuk membandingkan performa antara Knife Base dan FBM secara lebih detail. Nah, jadi melihat kondisi dataset ini mungkin confusion ini melihat pola kesalahan, dan matrix report ini mungkin melihat kualitas performa secara rinci. Nah, di bagian prediksi ini kita juga ada agama. Nah, hasilnya akan muncul di bawah. Kemudian kita bisa ke grafika komputer juga. Nah, ini hasilnya juga akan keluar, yaitu graphics dan Chrome graphics. Nah, di sini hasilnya sama, menunjukkan bahwa dua model ini memiliki performa yang tidak jauh beda atau serupa. Mungkin ini saja